Ada temuan pasca penetapan hasil pemilu nasional oleh KPU, ternyata ada di sebuah tempat terjadi perubahan 800. Itu hal lain. Itu terjadi perubahan angka sebanyak 800 kali lebih. Yang disebutkan Pak Hermawi artinya bahwa banyak hal yang nanti akan dibuka dalam proses persidangan, tidak di forum ini. Ada momentum. Bagaimana mungkin? Lu pernah jadi lawyer? Lu mungkin nggak membuka seluruh langkah taktik strategi dalam media? Tidak mungkin, termasuk alat bukti yang dimiliki. Nanti kita buka dalam persidangan, proses dan sebagainya. Semua yang kami ajukan dalam permohonan kami pasti relevan. Bukan hanya sekedar kecurangan, tapi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika disebut menjaga agar warga tidak putus asa, menurut Anda warga mana yang putus asa melihat ketidakwarasan demokrasi? Banyak yang menarik ya, seperti survei Kompas tentang 62% rakyat berharap hak angket dan sebagainya. Sementara survei itu dilakukan tidak jauh ketika kemudian sudah ramai tentang kemenangan 02 sekian persen. Semuanya kontradiktif. Rakyat bingung. Banyak sekali aksi-aksi di mana-mana terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar 5 kode etik. Termasuk dianggap tidak melanggar kode etik terkait integritas, melanggar kode etik terkait dengan ketidakberpihakan. Artinya bahwa ketika dia melanggar kode etik terkait dengan ketidakberpihakan, bisa dikatakan bahwa dia berpihak. Itu satu soal. Nah, termasuk juga ketika Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan itu dan dia memiliki hubungan dengan Jokowi, dengan Gibrannya, rakyat berharap pada siapa? Rakyat berharap pada siapa konstitusi ini bisa dijaga? Konstitusi itu kan sebuah sebuah kesepakatan nilai-nilai yang mulia buat kita sebagai bangsa. Dialah yang kemudian mengikat kita, mengikat saya dan Nusron, saya dan Habib, saya dengan Bu Lulu, saya dengan Nana dan sebagainya. Kita diikat dengan sekian banyak perbedaan itu dengan namanya konstitusi. Tentang tata cara bernegara, tentang bagaimana kita berdemokrasi dan sebagainya. Kalau itu mulai diganggu, ada yang situasi bahaya. Kalau situasi bahaya ini tidak disikapi, rakyat bisa kecewa. Saya ke Bang Nusron, bagaimana Bang Nusron? Rakyat bisa kecewa, ini upaya untuk menjaga kewarasan? Soal apa ini? Soal bagaimana kemudian gugatan ini diajukan bukan hanya sekedar untuk menang kalah. Waktu sempat juga ada statement seperti itu. Ini bukan hanya lebih dari sekedar kecurangan. Tapi ini benar-benar menghancurkan moral, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Ini loh Mbak ya, namanya proses politik itu memang ada waktunya. Sama halnya dengan bulan puasa. Kalau saatnya matahari terbenam itu ya saatnya buka puasa. Saatnya kemudian menjelang subuh yaitu saatnya imsak. Memang dalam tahap politik ini bagi yang kalah ini ya saatnya menggugat hari ini. Ya ini ya proses periodik aja. Jadi siapapun yang kalah pasti akan menggugat ke dalam MK. Dan itu baik kita hargai karena memang itu ya saluran yang baik memang ke MK. Jadi ini hanya tahapan formalitas menurut Anda Bang Nusron? Tidak perlu terlalu diperhatikan? Berbagai ungkapan yang tadi muncul dari dua calon presiden itu bukan sesuatu yang harus diperhitungkan? Iya, kalau hanya sekedar pidato itu semua orang bisa pidato. Tapi pidato yang mempunyai bobot kualitas yang baik itu, apalagi dalam konteks dimensi hukum itu kan yang mampu menghadirkan narasi-narasi dengan bukti-bukti yang akurat dan konkret. Ini tidak berbobot jadi penduduk. Ada bukti-bukti yang konkret itu hanya narasi-narasi. Ya pidato-pidato kampanye masih gitu. Belum sebuah pidato hukum menurut saya. Masih itu pidato-pidato politik. Sekedar merawat pelayanan psikologis kepada basis konstituen. Belum ada konstruksi hukum yang pas. Kalau kita bicara masalah konstitusi hukum, karena ini menyangkut masalah pelanggaran itu masalah tindakan kriminal. Ada adagium yang mungkin Pak Hermawi Taslim mungkin sangat mengenal adagium itu. Dalam hukum itu, in criminalibus, beden esse luce clariores. Dalam suatu tindakan kriminal itu, harus mampu menghadirkan namanya bukti, dan bukti itu harus terang. Bahkan lebih terang daripada cahaya. Tadi pidatonya menurut saya itu ya pidato narasi orang seperti pidato demagog begitulah.
belum ada narasi hukumnya itu belum ada. Bagaimana Mbak Lulu? Ya apa ini apa enggak? Kalau kayak Ini gitu, pidato-pidato, itu saya mengutip pidato-pidato ya. Tapi ini ya sudahlah, ini memang tahapnya sampai ke Ini situ. bagaimana Mbak Lulu? Ini jadi Waktunya Iya, memang iya, iya. Iya, kalau nggak begitu nggak Mas Nusron ya, jadi khas gitu ya. Kalau berbeda dari stylenya justru orang dipertanyakan ada apa Mas Nusron. Tapi saya kira yang terjadi hari ini itu saya kira sangat banyak lah rakyat Indonesia menyaksikan ya. Dan saya Hukum itu kira saya kira hukum itu fakta. enggak, ini konteksnya apa yang disampaikan ketika membuka lah gugatan sengketa itu, dan saya kira ini bukan hanya sekedar pidato gitu. Karena apa ya, kalau menurut saya putusan mereka berdua, baik itu Amin atau kemudian Mas Ganjar 03, itu kan satu kesadaran bahwa kita ingin Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan yang luhur. Dan kesepakatan itu nggak bisa dirusak hanya karena kita punya kepentingan jangka pendek. Dan kepentingan jangka pendek itu ya misalnya meloloskan salah satu paslon. Dan kebetulan ini yang menjadi persoalan. Ada kepentingan yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan seorang bapak terhadap anak, presiden terhadap yang anaknya itu. Dan ini yang menjadi persoalan. Nah yang kedua bahwa ini juga bukan hanya sekedar narasi-narasi yang kosong begitu ya. Kalau tadi justru ini dibutuhkan narasi hukum. Kita nggak hanya sekedar itu. Karena apa, ini beyond election bahkan. Yang sedang dihadirkan oleh baik itu Mas Anies, Caimin, Mas Ganjar, kemudian juga Pak Mahfud. Ingin membongkar bagaimana sih demokrasi itu dipraktekkan hari ini. Ini demokrasi yang diperjuangkan nggak mudah dan nggak murah loh. Di situ ada begitu banyak air mata, ada begitu banyak korban, ada begitu nyawa, ada juga perempuan-perempuan yang menjadi korban ketika kita melahirkan reformasi dulu ya. Oke. Nah semangat itu ketika kita punya gagasan yang sama, Indonesia dibangun dengan semangat baru, demokrasi tanpa KKN, itu jelas. Tetapi hari ini yang kemudian dipraktekkan adalah sebuah panggung besar di mana nepotisme itu punya ruang yang bahkan difasilitasin oleh negara dengan semua instrumen-instrumen kekuasaan. Oke. Yang akhirnya menjadi seperti ini. Ini menarik karena tadi dalam sidang di awal ada salah satu tim kuasa hukum atau tim penggugat 03 memaparkan yang diberi judul Nepotisme Jokowi, 3 tahapan. Saya mau kita mendengarkan dan nanti saya minta tanggapan Bang Habib juga dan Pak Rusli. Ini menurut dari tim 03, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024, khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial, sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial. Bang Habib, Jadi ya makanya saya seperti Pak Nusron sampaikan itu pidato-pidato saja. Karena saya sudah baca detail kedua permohonan ya tadi. Ada sekian belas tabel tuh. Terutama yang diajukan paslon 3 ya. Semuanya hanya narasi dengan mengambil peristiwa-peristiwa yang ada di media. Lalu distigmatisasi dengan kata-kata nepotisme.
soal pertemuan misalnya sejumlah kepala desa ya abdesi tanggal 7 November di Istana itu nggak ada kaitan sama sekali dengan paslon 2. Oke. Itu membahas soal usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Waktu itu juga para kepala desa kan mendemo ke ini sampai ada makan baksonya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu yang dijadikan faktanya. Jadi kalau kita lihat judulnya seolah-olah serem, tapi kita baca lebih detail, ya kan ya uraian peristiwanya dan bukti-bukti yang dirujuk dengan tabel-tabel berapa belas tabel tersebut itu nggak ada apa-apa. Bahkan dimasukkan juga ada tabel misalnya sejumlah cendekiawan yang menyatakan ikut dengan pendapat mereka, sejumlah tokoh agamawan. Nah ini sejumlah ini berbanding nggak dengan 96 juta orang yang menyatakan pendapatnya dengan memilih Prabowo Gibran. Nah, itu yang saya nggak lihat relevansi dan signifikansinya. Jadi dibikin kata-kata stigmatisasi yang serem-serem, fakta yang diajukan Cuma serem-serem aja gitu. kutipan dari kalau kita dulu namanya clippingan dari media-media. Pak Nana, tadi itu pidato-pidato memang kumpulan narasi. Iya. Nanti pada saat pembuktian kami akan buktikan semua. Iya. Semua kita punya bukti berapa Kan saya baca. berapa Bukan narasi. bukan Iya, betul. bukan hanya pidato, saya udah baca yang juga. Anda baca memang gugatannya, permohonannya. Bukti-bukti Anda pasti belum baca karena belum pembuktian. Belum waktunya. Nanti pada saatnya nanti kita akan serah. Ya, Pasti. yang diajukan refer bukti ini pertemuan di sini. Ya, tapi buktinya pertemuan Anda di sini. pasti belum baca karena kita belum serahkan juga. Bahkan kita Petunjuk itu udah disuruh jelas. nanggapi Ya kita juga yang sama-sama tadi. paham lah. Udah paham udah itu aja gitu. Oke, Tapi yang tadi. saya mau memastikan P3 ini masih dalam gerbong dengan Bang Adian PDI Perjuangan atau sudah bersiap-siap pindah gerbong? Karena saya ingat di malam pemilihan itu Bang Sandi bahkan sudah menyatakan P3 itu singkatannya Partai Pendukung Pemerintah. Kalau jadi dalam hal gugatan ini ikut membantu tidak? Kalau Nasdem kan membantu mengirimkan 16 kuasa hukum. 12 kuasa hukum. Kalau P3 sikapnya masih senafas dengan PDI Perjuangan, Bang Adian? Karena masih ada proses MK, berarti kan persoalan PDIP Presiden kan belum selesai. Jadi kita tetap berkoalisi dengan PDIP. Cuma ada persoalan kami, P3 ini ada ujian. Nggak sama dengan teman-teman, mohon doa. Ya. Mohon bantuan juga dong. Ya, kalau bisa bantuan. Bantuannya ke PDIP yang paling bisa bantu sekarang. Jadi soal Iya. presiden klaim kita tetap bersama. Lalu P3 ada ujian belum sampai 4%, baru 3,87. Fokusnya kepecah lah ini ya. Kita kurang 193 lebih. Nah maka kita P3 fokus bagaimana ke MK kita bisa sampai 4. Data-data yang kita miliki itu lengkap. Ya, insya Allah kita bisa selesai. Oke, tapi apakah misalnya sependapat dengan tadi yang disampaikan bahwa ini untuk menjaga kewarasan, sependapat bahwa ada kecurangan, sependapat dengan tadi sekian banyak nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi seperti tadi disampaikan, apakah P3 sependapat dan setuju dengan berbagai hal yang muncul itu? Ya tentu, karena kita bagian dari koalisi yang belum selesai. Gitu ya. Tapi P3, Pak Ketua Umum dan kita semua berfokus pada penyelamatan 4%. Dan itu penting. Ya. Ini kan persoalan eksistensi Partai Islam, ya partai yang sudah lama, yang hadir juga. Gimana Mbak Lulu? Negara dulu ya, kan P3 Aja ini. ya. Oleh karena itu Konsentrasi kita berfokus. dipecah. Apalagi saya juga diberi tugas mengawal bagaimana MK. Kita justru juga sengketa proses di Bawaslu sebelumnya. Sekarang kita fokus di MK untuk bagaimana sengketa hasil. Oke. Ya mudah-mudahan mohon doa ya kita semua, Bang Habib. Dan mohon bantuan juga tadi katanya. Tapi yang jelas kalau kita lihat petitum dari Amin maupun petitum Ganjar Mahfud itu spesifik meminta diskualifikasi pasangan. Iya. Jadi diskualifikasi Pak Prabowo, diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Spesifiknya kemudian kubu Ganjar Mahfud meminta pemilihan ulang di seluruh TPS paling lambat 26 Juni. Dan ada yang menarik dari tanggapan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal gugatan ini. Kita dengarkan apa tanggapannya. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri.
Kayaknya yang pas nanggepin Bang Adian dulu nih. Sebentar Bang. Gimana Bang Adian? Jadi emang minta diulang sampai menang, kata tadi jawabannya gitu. Enggak dong, kita akan terus minta diulang sampai tidak curang. Bukan sampai menang. Kita tidak persoalkan siapa menang, siapa kalah. PDI Perjuangan itu partai lama. Kalah menang digebukin sudah pernah. Kita melawan Orde Baru bersama-sama dengan P3 dulu namanya Mega Bintang. Itu kenangan indah luar biasa bagaimana kemudian kita berdua head to head dengan kekuasaan saat itu. Dari P3 dihabisi, kita dihabisi dan sebagainya. Dan kenangan itu mengikat kita sampai saat ini. Perintahnya adalah jaga P3. Bagaimanapun juga P3 adalah bagian dari proses demokrasi berbangsa ini yang harus tetap ada di parlemen. Dan kita kan berjuang untuk itu. Artinya bahwa kalau dibilang tadi oleh Habib minta bantuannya pada PDI Perjuangan, tenang saja. Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Saya sudah di sini. Ada Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Siapa Bang yang suka meninggalkan kawan? Nah, itu dia gitu. Artinya bahwa itu sudah teruji. Dan ujian kami dalam P3 itu bukan ujian sehari 2 hari. Kita pernah melawan bersama-sama kekuasaan yang jauh lebih garang dibandingkan sekarang. Dan kita buktikan kita menang. Artinya ketika kemudian ditanya apakah kalian yang akan menang, kita akan buktikan kita menang lagi. Bang Habib, tadi tuh ketika disebutkan mengulang. Jadi menurut Anda memang realistis ada penjelasan akademis teknisnya dikit. Di 475 Undang-Undang Pemilu maupun pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ekspresif verbis. Sengketa ini memang sudah sengketa hasil penghitungan. Makanya saya berkali-kali bilang dimanapun ya kan, soal sengketa proses. Sengketa proses itulah kalau tuntutan diskualifikasi itu adalah amar putusan di sengketa proses. Dan bisa dilakukan, jadi nggak ada kekosongan hukum. Kalau orang bilang kan, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi seharusnya mengambil inisiatif, membuat terobosan. Terobosan itu, yang namanya terobosan, sudah ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Makanya berbeda referensi kita. Dalam hukum itu kan kalau kita mengkomparasi itu kan harus yang pas, persis, yang sempurna, gradasi komparasinya yang sempurna. Tidak bisa kita mengkomparasikan TSM Pilkada sebelum 2017. Jadi tuntutan itu menurut Anda tidak masuk akal, tidak realistis? Bukan. Itu tuntutan ngarang karena diajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya di sengketa proses gitu loh. Bagaimana Mbak Lulu? Realistis tidak meminta pemilu ulang, kemudian diskualifikasi dan sebagainya? Ya, pasti realistis lah. Sebenarnya kan ada beberapa peristiwa juga sebelumnya di Indonesia ya pilkada yang itu dia lain. Ya memang lain, bisa saja lain. Ya, undang-undangnya lain. Tetapi harapan kita Mahkamah Konstitusi ketika itu lahir pasti kemudian yang diusung semangatnya bukan hanya sekedar ngurusin soal sengketa penghitungan, sengketa hasil ya. Enggak apa-apa sebentar ya. Berbeda kita enggak apa-apa, tapi justru karena memang inilah posisi kita untuk melihat Mahkamah Konstitusi. Saya kira apa yang kita lakukan ini justru akan menjadi legasi yang sangat luar biasa tentang institusi yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sampai di mana ketika melihat ada sebuah proses rangkaian-rangkaian yang kita sebut tadi kecurangan yang kemudian menyebabkan hak konstitusional ada paslon yang kemudian diambil, direbut dan kemudian dia bisa kalah. Ada jalan ya, sengketa proses gitu loh. Makanya bedanya TSM yang disebut-sebut Mbak Lulu teman-teman itu kan TSM Kota Waringin Barat, Bengkulu Selatan. Itu pilkada dan before 2017. Ya. Nah, kita yang namanya terobosan mengisi kekosongan hukum itu upaya ikhtiar DPR dan pemerintah dengan menyusun Undang-Undang 7 tahun 2017 yang sangat detail. Oke. Nah, itu sudah ada semua di situ. Jadi kalau dulu ada Kota Waringin Barat sebagai refindik, hakim melakukan refinding, ya kan, penuman hukum. Karena memang di undang-undang pilkada saat itu nggak ada TSM gitu loh. Saya mau lempar ke Pak. Sekarang kan ada gitu loh. Bagaimana? Ada aturannya bukan kekosongan hukum. Sebagai salah satu yang juga ikut membentuk petitum. Yang ingin kita buktikan di situ adalah bahwa MK itu bukan sekedar mahkamah kalkulator. Dia adalah majelis anggota-anggota hakim yang sangat senior, berjiwa kenegaraan, berwawasan kebangsaan, sehingga bisa juga punya mata, bisa punya telinga, bisa punya mata, membaca semua dan melihat bukti-bukti kita, dan dia bisa memutuskan, hakim itu bisa memutuskan sesuatu di luar
ketentuan dia itu bisa. Keyakinan Kenapa? hakim. Karena ada yang disebut dengan keyakinan hakim. Dan itu kita berharap persidangan di MK kali ini betul-betul persidangan Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Kalkulator. Nah, jadi ini bukan itu. Bagaimana Bang Nusron? Perdebatan ini, Makasih, Mbak Nana, kalau Mbak Nana baca PHPU 2019, lengkap detail, jawabnya sudah ada di situ. Sampai pada kesimpulan bahwa memang kita ini nggak bisa mencampur adukan antara uji materi ya Undang-undang. dengan PHPU. Itu kan semangat uji materi. Oke. Ingin merubah bahwa MK lebih begini, lebih begitu. Padahal walaupun sudah ada yang tadi diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu salah satu kesimpulan penting ya kan yang disampaikan MK. Ya silahkan saja untuk undang-undang yang berikutnya. Enggak Artinya juga kan sebenarnya, ada Bib. gitu. Enggak begitu juga. Kan lu tidak Begitu bisa, dong, enggak begitu dong. Begitu dong. Lu tidak bisa, pertama begini, kita kan lihat, Atau enggak begitu, begitu. kita kan lihat nanti apakah MK menolak gugatan ini atau tidak. Nah, Ya kita lihat nanti di situ. Iya, betul, Tapi sebentar dulu. Tapi sebuah gugatan itu komprehensif. Lu tidak bisa lihat ini sepenggal-sepenggal. Oh, enggak. Sebentar dulu. enggak. Sebentar dulu ya Bib ya. Sabar ya Bib ya. Ya. Oke Bib. Nah sama seperti Nusron tadi. Dia tidak bisa mengatakan pidato itu sebagai pembelaan, pledoi. Kita udah baca. Sebentar. Betul. Tidak punya materi hukum. Nggak bisa. Itu pidato calon presiden. Betul. Yang disampaikan oleh Anies maupun oleh Ganjar. Sehingga ketika dia tidak menyentuh aspek-aspek pembuktian, aspek-aspek hukum dan Proses. sebagainya. Bukan berarti kemudian dia tidak punya bobot. Bobotnya bukan bobot hukum tapi bobot politis. Sikap dia sebagai calon presiden. Sikap Anies sebagai calon presiden. Dan ayo kita hormati itu. Tidak perlu Pasti, juga. kalau itu Ya, pasti. sebentar. Ya. Sabar ya Bib ya. Tidak perlu juga kita kemudian menghakimi pidato-pidato itu. Sudah. Enggak. Iya, gue tadi bilang Nusron tadi. Oke lah kalian koalisi, tapi ketika arah gue ke Nusron, lu tidak perlu bicara. Kecuali lu sudah mengangkat. Kalau Arahnya ke Nusron, tapi disebut namanya sudah mengangkat dia sebagai juru bicara Nusron. Bukan, kan gue ngomong bobot hukum. Iya. Nah kan tadi Berarti kan ini pidato politik. lo bukan tadi itu kan bukan pledoi, tidak ada kaitannya dengan materi hukumnya. Begini. Dia cuma dia pidato mengantarkan gugatan, memasukkan itu. Nah harus dipisahkan. Pidato Tapi, pengantar sebentar dalam dulu, suatu kita majelis, perjelas. dalam suatu proses persidangan itu adalah materi hukum. Lo ini kan sudah masuk proses persidangan yang pidato. Satu ya tidak terpisahkan, karena itu Nggak saya bisa menilai dong. tidak Nah, ada makanya bobot maksud- hukumnya. Makanya itu tim hukumnya nanti yang akan politik. baca. Ya, Karena ada yang ya. hal-hal yang substansi. Yang jelas enggak. nanti. Yang jelas sempat terlontar Ya. dari kubu 02 bahwa ini gugatannya cengeng katanya. Sudah, Sempat bos. ada yang melontarkan seperti itu. Saya ingin Mana? bagaimana bos? Kan ada hal yang ada hal yang Siapa yang bisa ngomong kita tangkap cengeng? dari saat ini karena kan kita sudah berdialog ini berbulan-bulan ya kan soal MK tidak harus mahkamah kalkulator itu kan bahasannya bukan berbulan-bulan lagi sudah bertahun-tahun gitu kan ya sehingga kita udah Tapi bisa sependapat ngomong tidak dengan itu bang. Seharusnya MK bisa bertindak bukan hanya sekedar Kalau hitung-hitungan. teman-teman ngomong seharusnya kita ada waktu 5 tahun dari 2019 sampai Untuk melakukan judicial review. 2024 Untuk melakukan memperbaiki judicial legislative review. legislative review dan lain sebagainya. Tidak, kenapa? Karena memang sudah lengkap nih undang-undang. Ini kan orang yang sudah kepepet di akhir, ya kan ya. Waktu itu lupa tidak mengajukan sengketa proses, karena memaksa MK begitu. Padahal aksiologi hukum kita 28D konstitusi, ya kan kepastian hukum yang adil. Semua itu juga kadang betul, tapi harus ada kepastian, gitu kan? Kepastian betul, tapi harus ada keadilan. Nah sehingga ya silakan, bagus pendapat Bro Adian, saya sepakat. Abangku tidak menjadi mahkamah kalkulator, sepakat. Kita rubah undang-undangnya, legislative review kah, judicial review kah. Nah itu jalannya. Saya mau ke Bang Nusron karena dedengkot Golkar, Pak Yusuf Kala. Saya mau mengutip, pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sejak tahun 55. Ini statement senior Golkar ya? Senior Golkar. Jadi sebagai orang Golkar harus bagaimana dong? Beliau senior Samina Golkar. Watona atau bagaimana ini? Oke, beliau senior Golkar. Tapi dalam konteks hari ini kita beda pendapat. Ya kan? Pertama karena dari Pilpres dukungannya beliau berbeda dengan kita. Dengan sikap resmi Partai Golkar. Sehingga dalam konteks ini pendapat beliau nggak bisa menjadi referensi oleh kader-kader Golkar. Kenapa? Dalam konteks Pilpres pun udah beda pendapat begitu. Nah karena itu beda pilihan. Karena itu kalau dikatakan ini pemilu terbaru, enggak. Saya mengatakan ini pemilu terbaik. 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 Karena apa indikasinya? Dengan sekian banyak partisipasi pemilih. Komplikasi model pemilihan.
Ya kan, 5 pemilihan dengan model sekaligus. Pemilu 55 hanya milih konstituante sama anggota DPR, nggak ada pilihan presiden dibandingkan dengan 55. Ini pemilihan milih DPD, milih DPR, milih DPRD provinsi, milih DPR kabupaten, milih presiden dalam waktu 1 hari. Ini kalau tidak sebuah negara dengan tingkat kesadaran yang tinggi, tidak mungkin bisa. Dan partisipasi mencapai angka di atas 80%. Itu tadi proseduralnya begitu. Iya. Iya, kalau prosedural electionnya ya iya ini yang terbesar, yang tergede, tercomplicated. Tapi begitu bicara tentang Menilai substantif, kualitas gitu. demokrasi, Iya. kualitas pemilu tidak dari jumlah peserta. Belum pernah ada loh presiden punya anak itu maju. Ini pertama kali ya. Tapi legal sah sesuai undang-undang. Nah, itu yang perlu di-challenge. Lu menilai Tapi kualitas pelanggaran demokrasi Nah, gini. dari jumlah peserta, jumlah kertas suara, nggak begitu. Sekarang begini dulu, kita kembalikan, kita ini hidup bernegara ini acuannya apa? Tadi semua mengatakan konstitusi, peraturan, undang-undangan. Ya kan, Adian ngomong kita tegakkan konstitusi, peraturan, undang-undangan. Bang Hikmawi ngomong tegakkan, Mbak Lulu semua ngomong itu. Acuan dalam rezim undang-undang ini apa dalam pemilu? Rezim pemilu ini undang-undangnya undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dan disampaikan oleh Habib kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kalau ada masalah yaitu sengketa proses tadi di Bawaslu sekarang ini. Kenapa ketika mengatakan ini Udahlah, konteks kepentingan demokrasi politik aja seperti Pak ini. JK bilang begitu, Mbak Lulu bilang di paripurna begitu, kepentingan politik kita yang Ya. berbeda lah. Mbak Lulu, Pak JK 2019 ratusan orang meninggal nggak ngomong terburuk gitu loh. Kita Pemilu bilang itu. juga. Enggak. Bisa juga. Saya searching, saya googling Ya. nggak ada. Nah, Aku belum DPR waktu Artinya itu. begini ya, Apapun. di dalam masalah ini kita ada undang-undang udah mengatur secara tegas. Kita Pertama, hormati undang-undang kepentingan tentang politik. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan sudah ada. Yang kedua adalah undang-undang tentang pemilu. Oke, Nah, tapi terus sekarang kita ini mau mengatur kalau kita ini menurut dalam hidup bernegara ini menurut pendapat saya kira, saya rasa ini kan bukan negara perasaan. Ini kan bukan negara pendapat, ini negara hukum. Semua ada aturan hukumnya. bagaimana Pak Hermawi? Karena saya ingat Abang juga sempat mengatakan hal Lama-lama kalau ini serupa. menurut saya, menurut Mbak Lul, lama-lama Jadi begini. menurut Tapi Bang Hermawi juga merasa itu kan ini terburuk kan? Ya pertemuan itu Saya di hanya mengutip undang-undang. apa yang sempat Anda sampaikan. Pertama Boleh berpendapat, yang kita tapi gugat aturannya di Mahkamah undang-undang. Konstitusi itu adalah lengkap dengan bukti-bukti. Apa yang kita dapat dari proses pemilihan umum ini. Jadi bagusnya sih diikutin aja nanti proses Jadi persidangan ya. nanti kita lihat aja pembuktian. Kalau memang pidato Pak Anies tadi narasi, memang Ini pidato persoalannya kumpulan gini, narasi. gini. Sebentar, Kalau saya belum selesai. Nah, jadi yang paling penting kita diberi kesempatan. Ya. Besok sidang itu akan dilanjutkan. Bagi yang punya waktu ikutilah. Banyak sekali pembelajaran. Saya kasih contoh konkret aja. Salah satu gugatan kami, ya kan? Salah satu gugatan kami di di Dapil Papua Barat Daya. Ini pileg ya. Ini bagian dari rangkaian. Kalau tadi Nusron mengatakan sebagai pemilu terbaik karena memilih 5 di Dapil Sorong 1 Provinsi Papua Barat Daya ada 2 calon. Saya ulangi, ada 2 calon DPRD yang merangkap sebagai ketua KPPS. Poin saya adalah yang menetapkan calon-calon dewan ini adalah KPU setempat. Yang menetapkan KPPS adalah calon setempat. Ini tidak mungkin kekeliruan. Ya. Ini bukan kekeliruan. Ini rangkaian. Tadi Nusron bilang ini rangkaian 5 dan seterusnya. Kemudian. Jadi poin saya adalah memang pemilu ini adalah pemilu terburuk, pemilu terbrutal. Kita paham lah. Bagaimana permainan setelah Prabowo sudah ngomong juga kan? Ada Messi, costly dan tiring. Ya, memang. Kan lain, itu hal yang beda. Iya, memang itu. Paham nggak artinya? Jadi poin saya adalah beri kami kesempatan untuk terkonfirmasi jauh. bahwa memang Jangan beri diklaim. kami kesempatan Itu dia untuk lagi- membuktikan pemilu ini adalah pemilu terbuka karena Nusron tadi Jadi gini. mencampur adukan. Dia bilang ini pemilu terbaik karena memilih DPRD, memilih dan seterusnya. Saya baca, makanya saya baca 2 permohonan itu. Makanya sekarang sudah bisa kita perdebatkan, nggak perlu menunggu persidangan, nggak perlu menunggu bukti. Hal yang itu saja soal pencawapresan, ya kan? Itu kan soal apa definisi, ya. Lalu kalau yang abang bilang dalam rezim hukum pemilu, contoh yang abang sebutkan, itu kita harus membahas 2 kata saja Mbak Nana, relevansi dan signifikansi. Itu nggak bisa di satu titik kita generalisir. Dan lalu relevansinya dengan paslon mana?
Kalau kesalahan yang dilakukan KPU, itu relevansinya ke paslon mana yang diuntungkan. Tidak, kita mau mengatakan Itu dua hal. KPU gitu loh. ini kan Terus waktu memilih makanya. KPU ini kan ada proses. Kalau kita- Rezim kan ikut terlibat di dalamnya. Izin, Kita mau Bos. mengatakan bobot kekeliruan Jawab dua rezim hal. tidak netral Dua dan hal. segala macam tuh Dua hal. ada di pemilu ini. Bang Hermawi jawab dulu. Ya. Relevansi dan signifikansinya dari kasus yang Abang sebutkan. Iya relevan. Kenapa kita bilang relevan? Prosesnya kan dari awal ke pemerintah semua Apa terlibat. kaitannya dengan petitum yang ingin mendiskualifikasikan paslon 2? Ada dalam uraian kita banyak ada 112 Ada kaitan halaman. kalau ada perbuatan yang dilakukan paslon 2. Ada. Itu baru relevan. Ada dan sangat relevan. Saya tidak hafal tapi bukti-bukti kita ada banyak. Bisa sebutkan Anda yang bikin gugatan loh, Bang. Abang Kita yang akan bikin selesaikan. gugatan. Abang yang bikin permohonan loh, Bang. Apa Ya relevansinya nggak bisa juga, Beb. Kalau dia buka semua kemari, kalian persiapkan. Jadi begini, kalau semua Kita udah baca. Kalau Oke, semua ada persidangan. Kalau Gini, Beb. kalau semua Tidak berarti kalau lu sudah baca, lalu kemudian dia wajib menyampaikan seluruh taktik strategi mereka dalam berperkara di MK. Nggak bisa. kita nggak bisa jelaskan kepada Habib karena Bisa. belum saatnya persidangan Iya belum. dong, lu harus hormati itu. Ya silahkan. Tapi kan Anda Termasuk betul kalau kita bilang ada temuan pasca penetapan hasil pemilu nasional oleh KPU ternyata ada di sebuah tempat terjadi perubahan itu nggak gitu. 800. Itu hal lain. Itu terjadi hasil. terjadi Itu hal perubahan lain. Jadi nggak angka bisa sebanyak Pak Adian 800 kali samakan lebih. yang disebutkan Pak Hermawi artinya dengan yang bahwa Pak Adian banyak hal yang nanti akan dibuka dalam proses persidangan persidangan. tidak di forum ini. Ada momentumnya. Bagaimana mungkin? Tapi ini kan lu hal pernah jadi sederhana. lawyer? Apa? Lu mungkin nggak membuka seluruh langkah taktik strategi Ya, lo depan enggak. media? Oke, justru Tidak ini- mungkin justru yang termasuk dibuka alat itu bukti yang yang harus dimiliki. dibuka. Nanti kita buka dalam Dua hal. persidangan proses Relevansi penyidikan dan sebagainya. signifikansinya. Di Oke. situ nanti kita lihat Semua relevansi dan yang kami ajukan signifikansinya. dalam permohonan kami pasti relevan. Dari Dengan mana? gugatan kami. Tapi nggak bisa saya jelaskan semua dong. Oke, yang jelas Iya memang kan dong. ada proses Nah, itu 14 hari kerja. Ya, Ada silakan. MK, Ya, silakan. Klaim. Loh, MK. Itu namanya klaim. Bib, Nah. klaim itu kesimpulan lu. Kalau lu menghormati prosedur di MK, kita ikuti. Tapi lu tidak bisa memaksa dia membuka seluruh langkah taktik strategi dia, membuka seluruh alat bukti dia di sini. Oh enggak, saya enggak bisa dong. buktikan. Saya Artinya hanya minta ditunjukkan bahwa relevansinya. langkah lu tidak perlu nunjukkan buktinya dokumen langkah apa, lu alat tidak bukti sedang apa. tidak Tunjukkan sedang relevansinya. memperdebatkan apa Ini yang kan orang disampaikan nggak paham. oleh Mbak Nana, Orang tapi nggak coba paham. membuka seluruh langkah-langkah taktik. Baik. Ini strateginya. Baik ya. Bisa dong. Bisa, yang jelas baik. Gimana? Ini kan bukan ruang persidangan. Yang jelas ada yang jelas. Relevansinya di mana? Oke, jadi signifikansinya. Pak Habib Anda mau bilang bahwa Makanya Pak gampang kalau Prabowo- kemudian dia Nggak tidak ada relevan, kaitannya. kalau kemudian alat bukti tidak cukup, kalau kemudian semuanya tidak punya kompetensi, MK akan putuskan berbeda. Slow aja. Oh iya.